Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa contoh dari identitas trigonometri. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah bentuk cos pi per 2 dikurang X kali kotan X. Kita perhatikan di sini ada cos pi per 2 dikurang X. Ini bisa kita ubah bentuknya menggunakan rumus identitas kofungsi, di mana cos pi per 2 dikurang theta itu sama dengan sin theta. Jadi langsung kita ubah aja, dia menjadi sin X. Lalu udah kita ubah kotannya, langsung kita masukkan. Lalu setelah itu kita perhatikan lagi si kotan. Kotan ini bisa kita gunakan menjadi bentuk identitas perbandingan di mana kotan sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi langsung kita ubah, sinnya tetap, kotan jadi cos alfa per sin alfa. Dan kita perhatikan di sini penghubungnya adalah kali. Karena penghubungnya kali dan dia sama-sama ada sin, maka bisa langsung kita coret saja sinnya. Sin coret, maka habislah sinnya atau jadi satu, maka tinggallah cos. Maka bentuk sederhana dari cos pi per 2 dikurang X kali kotan X itu sama dengan cos X. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa sin A kuadrat dikurang sin B kuadrat per cos A kuadrat kali cos B kuadrat itu sama dengan tan A kuadrat kali tan B kuadrat. Jadi kita akan mengarahkan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Dan kita perhatikan di sini ada sin dan cos. Kita akan mengarahkannya ke tan. Jadi langkah awalnya adalah kita pisahkan dulu penyebutnya jadi seperti ini. Cos A kuadrat kali cos B kuadrat dikurang cos A kuadrat kali cos B kuadrat. Ini untuk yang penyebutnya. Sedangkan untuk yang di atas, kita taruh yang pertama adalah sin A kuadrat. Sedangkan sini kita taruh sin B kuadrat. Tujuannya adalah kita mengarah ke tan. Jadi kita pisahkan dia agar bisa membentuk si tan. Setelah itu kita perhatikan yang bawah ada cos A kuadrat kali cos B kuadrat. Di sini kita pisahkan lagi si cos A dan cos B ini. Nih dia cos A dan cos B. Kita mau mengarahkannya ke tan. Jadi kita akan ubah dia, kalau tan itu kita tahu tan itu adalah sin per cos. Jadi kita ubah dia jadi sin per cos. Makanya yang pertama itu kita taruh sin di sini. Karena sinnya A berarti dia di posisi cos A. Ini dia cos A. Jadi nanti kita ubah jadi tan. Sedangkan untuk yang di cos B ini kita taruh 1. Kenapa 1? Karena sin A kuadrat kali 1 itu adalah sin A kuadrat. Jadi tidak akan mengubah dari bentuk soal. Sedangkan untuk yang sebelah kiri, dia sama dia. Kita pisahkan cos A kuadrat kali cos B kuadrat. Sedangkan untuk sin B kuadrat ini kita taruh di cos B kuadrat. Jadi dia sama-sama B atas B bawah B. Sedangkan untuk yang kosong ini di cos A kita taruh 1. Sama seperti tadi 1 dikali sin B kuadrat itu sama dengan sin B kuadrat. Setelah itu kita keluarkan kuadratnya. Sin A kuadrat per cos A kuadrat kita ubah bentuknya seperti ini. Sama dengan ini 1 dikurang cos B kuadrat kita ubah juga bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk lainnya. Sama ini juga kita ubah. Dan ini juga kita ubah bentuknya. Setelah kita ubah bentuknya seperti ini, kita perhatikan ada sin A per cos A. Di mana tahu kita bahwa sin A per cos A itu sama dengan tan A. Jadi tannya tan A kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena sin A per cos A kuadrat. A-nya itu kuadrat, jadi tannya juga kuadrat. Ini hanya bisa dapat kalau sin dan cos itu sama-sama kuadrat. Kalau tidak sama-sama kuadrat, tidak bisa diubah jadi tan A kuadrat. Sedangkan 1 per cos B itu sama dia jadi, ini dia 1 per cos itu sama dengan sekan. Jadi kita ubah dia jadi sekan kuadrat. Dia sekannya B ya, karena cosnya B, jadi sekannya juga harus B. Jangan sampai kebalik A dan B-nya. Lalu dikurang sama dengan sebelah kanan juga 1 per cos itu sama dengan 1.
sama dengan sekan A karena dia cosnya A. Sedangkan sini sin per cos B ini juga jadinya tan B. Setelah itu kita perhatikan sekan. Jadi tannya tetap kita tulis dulu. Kita perhatikan si sekan. Sekan B kuadrat itu kita ubah bentuknya. Kita perhatikan kalau sekan kuadrat itu sama dengan 1 ditambah tan A. Jadi kita ubah sekan jadi 1 ditambah tan A. Jadi dia sekan B kuadrat itu menjadi 1 ditambah tan B kuadrat. B ya, bukan A tapi B. Kurang lagi karena dia sama juga sekan A kuadrat, berarti sama dia dengan sebelah kiri, kita ubah dia jadi 1 ditambah tan A kuadrat. Sedangkan tan B kuadratnya tetap. Dia penghubungnya kali ya. Lanjut setelah itu barulah kita kalikan ke dalam tan A kuadrat ini ke 1 ditambah tan B kuadrat. Kita perhatikan tan A kuadrat kali 1 dapatlah tan A kuadrat. Sedangkan tan A kuadrat dikali tan B kuadrat itu dapatlah, karena positif jadi dia tan A kuadrat kali tan B kuadrat. Sedangkan untuk yang sebelah kanan sama dengan sebelah kiri, berarti 1 dikali tan B dan tan A dikali tan B. 1 dikali tan A dan tan A kali tan B. Jadi dapatnya tan B ditambah tan A kali tan B. Setelah itu barulah kita kalikan negatifnya ke dalam. Negatif kali tan B dapatlah negatif tan B kuadrat. Negatif kali tan A kuadrat kali tan B kuadrat dapatlah negatif tan A kuadrat kali tan B kuadrat. Setelah itu, langkah terakhir kita perhatikan di sini ada tan A kuadrat dan tan B kuadrat positif, lalu ada di sini tan A kuadrat dan tan B kuadrat negatif. Jadi bisa kita langsung coret atau hapus 1 kurang 1 jadi 0, makanya tinggallah tan A kuadrat dikurang tan B kuadrat. Maka terbuktilah bahwa sin A kuadrat dikurang sin B kuadrat per cos A kuadrat kali cos B kuadrat itu sama dengan tan A kuadrat dikurang tan B kuadrat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.